Pemalang harus berevolusi. Pemalang harus bangkit dari keterpurukan. Saya pastikan tidak ada lagi ibu-ibu yang menangis di pinggiran rumahnya meratapi tentang masa depan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Tapi satu yang saya minta, prioritas karyawan harus orang-orang Pemalang yang kalian hidupkan. Kalau satu pabrik bisa menghasilkan 2.000 karyawan, 100 pabrik bisa menghasilkan 200.000 karyawan, maka revolusi akan terjadi selama tinggal kemiskinan ekstrim yang ada di Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Filah? Beberapa waktu yang lalu ada video yang sangat menarik ya, di mana di sana ada salah satu pidato dari Bung Vicky Prasetyo yang ternyata dia adalah salah satu calon bupati yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, pidatonya sangat meriah sekali, sangat menggelegar dan sepertinya sayang untuk dilewatkan gitu. Nah, bagaimana isi pidatonya? Mari kita simak berikut ini. Pemalang harus berevolusi. Pemalang harus bangkit dari keterpurukan. Saya pastikan tidak ada lagi ibu-ibu yang menangis di pinggiran rumahnya meratapi tentang masa depan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ya, saya pastikan kita harus gratis sekolah, gratis seragam. Kalau perlu kita hitung secara pasti untuk memberikan gratis uang saku agar mereka punya hasrat untuk belajar, punya hasrat untuk sekolah dan berpendidikan. Tidak ada lagi politik-politik kelompok atau golongan yang hanya memenangkan populasi sepihak tapi menghancurkan kepentingan rakyat. Stop semuanya. PKB hanya berkoalisi dengan rakyatnya langsung. PKB tidak takut partai-partai lain siapapun yang punya kepentingan dan bertarung di kontestasi pilkada ini. Tapi yang pasti pertarungan dan persatuan kita ini akan menjadi sejarah. Kalian jangan hanya menjadi penikmat di dalam kemerdekaan. Kita hidup di masa transisi yang tidak merasakan perjuangan, tapi seenggaknya kalian jangan jadi kelompok-kelompok pemuda rebahan yang hanya memikirkan dan takut akan masa depan dan mimpi kalian sendiri. Sudah saatnya kalian harus bangkit. Sudah saatnya belasan tahun kalian termomong oleh kondisi dan peradaban. Kita yakinkan apabila Pemalang mau bernilai, maka langkah awalnya adalah kita harus mengepas advertising untuk mengiklankan Pemalang itu sendiri. Bagaimana kalian bisa meyakinkan para investor atau orang-orang yang mau ekspansi masuk ke Pemalang sementara mereka tidak tahu tentang kondisi Pemalang serta kultur Pemalang serta geografis Pemalang. Tapi belakangan ini alhamdulillah lebih ditonton 37 juta orang sekarang membicarakan tentang Pemalang. Pemalang harus lebih dieksposur, lebih banyak perhatian. Karena kondisinya adalah kita tidak bisa menyelesaikan kondisi Pemalang hanya dengan satu piring APBD yang diselesaikan secara bersama-sama dengan memiliki kepentingan. Kita harus punya satu orang pemimpin, nanti kita akan berbagi. Saya akan berusaha untuk menemukan seseorang yang punya kewenangan nanti di kantor pusat, baik itu dari anggaran APBN ataupun kementerian-kementerian untuk menjalankan pemerintahan ini. Butuh kerja secara masif, secara bersama. Tidak ada Superman, yang ada itu hanya super team. Justru kita membuat ini dengan secara bersama-sama. Mana tangannya 223 desa dan kelurahan satu Kabupaten Pemalang? Mana suaranya? Revolusi Pemalang! Revolusi Pemalang! Revolusi Pemalang! Iya, memang harga mati untuk kita membuat sejarah di Pemalang. Memang harga mati untuk kita bisa membawa PKB. Kita hijaukan Pemalang semuanya. Sekarang kondisinya kita sudah memenangkan 11 dari sebelumnya 9 kursi. Kalau perlu era kita di pemilu akan datang kita buat 15 kursi PKB. Bangkit semuanya. Di Pemalang tumbuhkanlah eksposur tanah kita dan lahan kita masih luas. Lahannya saya siapkan untuk saya mudahkan kalian. Tidak ada perizinan birokrasi era kita nanti. Semua perizinan nanti bagi pengusaha yang mau masuk Pemalang saya gratiskan, saya mudahkan. Tapi satu yang saya minta, prioritas karyawan harus orang-orang Pemalang yang kalian hidupkan. Kalau satu pabrik bisa menghasilkan 2.000 karyawan, 100 pabrik bisa
menghasilkan 200.000 karyawan, maka revolusi akan terjadi selama tinggal kemiskinan ekstrim yang ada di Pemalang. Mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf. Ya itulah tadi video yang sangat berapi-api ya, yang sangat semangat, sangat seru, yang disampaikan oleh calon Bupati Pemalang yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Nah di sini Vicky Prasetyo akan ditemani oleh calon wakil bupati yaitu Muhammad Suwendi. Nah di sini juga mereka mendapatkan nomor urut yang cantik ya, nomor urut 1. Nah tentu saja di sini masyarakat akan melihat bagaimana sepak terjang dari Vicky Prasetyo. Apakah kali ini dirinya akan berhasil untuk menjadi seorang bupati di Pemalang atau akan kembali gagal? Setelah kita tahu ya kalau Vicky Prasetyo ini bukan sekali ini saja dia mencalonkan diri menjadi bupati, tapi sudah berkali-kali dan selalu gagal. Jadi kita penasaran nih, apakah dengan pidato yang berapi-api tadi itu akan membawa mantan kekasih dari Zaskia Gotik ini bisa terwujud cita-citanya untuk menjadi seorang bupati. Nah, kalau kita ngelihat dari pidatonya tadi, itu mungkin kalau disamakan dengan Bung Tomo agak jauh ya, apalagi disamakan dengan Bung Karno. Nah, jadi kalau kita mempersepsikan kalau Vicky Prasetyo ini pidatonya sangat bagus, sangat berapi-api dan bisa disandingkan dengan tokoh-tokoh nasional, ya sepertinya tidak pas ya. Tapi kalau kita sandingkan dengan presiden yang terpilih di Amerika Serikat yaitu Donald Trump, tentu saja masyarakat Indonesia setuju kalau pidato Vicky Prasetyo tadi lebih masuk daripada presiden Amerika. Kata-katanya lebih bisa diterima, kita juga bisa lebih mengerti, dan tentu saja kesimpulannya adalah pidato dari Vicky Prasetyo tadi jauh lebih bagus daripada pidatonya Donald Trump, yaitu ini aja ya, apa tuh, candaan ya. Karena memang tentu saja kalau misalnya Donald Trump kita artikan apa isi pidatonya, tentu kita banyak yang tidak ngerti ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya Vicky Prasetyo lebih hebat daripada Donald Trump. Nah, jadi gimana ini kira-kira nih, kalau menurut rekan-rekan semua di sini, apakah Vicky Prasetyo ini pidatonya udah keren, udah hebat, atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi? Karena kita dengar tadi masih ada kata-kata yang lebay ya, kayak menghempaskan kemiskinan, yaitu kemiskinan ekstrim lah, atau advertising lah yang gitu kan. Ya tapi, sedikit lagi kayaknya andaikan sudah diasah, dia bakal bisa menjadi seorang politisi yang hebat ya, karena dia memang memiliki mental yang kuat, nggak ada rasa malunya, berapi-api, dan juga cukup bisa untuk menarik perhatian banyak orang, karena bisa dikatakan Vicky Prasetyo tadi sudah menguasai panggung ya. Karena memang audiensinya ketika diajak untuk berteriak, untuk mengajukan jari, mengajaknya untuk bersemangat, itu sudah bisa diajak ya. Jadi bisa dikatakan salah satu poin penting untuk menjadi seorang politisi dan seorang narator yang hebat itu sudah dimiliki oleh Vicky Prasetyo. Jadi gimana menurut teman-teman nih? Udah keren belum nih Vicky Prasetyo atau masih kurang jauh lah gitu? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.